Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam dan salam kebajikan buat semuanya. Jadi kami dari kelompok 10 Akuntansi Manajemen, kali ini kami akan membahas materi tentang Balance Scorecard. Perusahaan yang kami ambil adalah Bank Sentral Asia Tbk. Nah, sebelumnya ada anggota-anggota dari kelompok 10. Yang pertama saya, Dito Habibie Mardika, lalu ada Giovanni Pardomuan, ada Ivan Fadilah, ada Farhan Nazari, ada Muhammad Rizal Romdoni. Daftar isinya yang pertama itu ada profil perusahaan, lalu ada kepengurusan perusahaan, struktur organisasi, keunggulan dari PT BCA Tbk, lalu ada revenue growth for BCA, strategi MAP, dan yang terakhir balance scorecard. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, materi kita pada kali ini dibuka pada profil singkat perusahaan dari PT BCA. PT BCA sendiri merupakan bank swasta terbesar di Indonesia. BCA didirikan pada tanggal 21 Februari 1957 dengan nama Bank Sentral Asia NV dan menjadi bagian penting dari Salim Group. Bank BCA pertama kali melantai di Bursa Efek Indonesia yang dilakukan pada 31 Mei tahun 2000. Hal ini mengubah perusahaan menjadi perusahaan terbuka dan nama bank sendiri menjadi PT Bank BCA Tbk. Bank tersebut tumbuh menjadi salah satu bank terbesar di Indonesia dengan menawarkan beragam solusi perbankan yang menjawab perusahaan, yaitu melayani kebutuhan finansial nasabah dari berbagai kalangan. Selain itu, keberadaan layanan Bank BCA didukung oleh kekuatan jaringan antar cabang, luasnya jaringan ATM, serta jaringan perbankan elektronik lain. Boleh di next? Baik, untuk kepengurusan perusahaan, berikut adalah pimpinan dari perusahaan BCA. Pada Presiden Komisaris ada Bapak Johan Emir Setioso, pada Komisaris ada Bapak Tony, Komisaris Independen ada Bapak Sirilus, Komisaris Independen selanjutnya ada Bapak Raden Pardede, dan Komisaris Independen selanjutnya ada Sumantri Selamat. Boleh di next? Baik, berikut ini merupakan struktur dari organisasi PT Bank Sentral Asia. Boleh di next? Selanjutnya, ada keunggulan strategi yang digunakan oleh Bank BCA. Yang pertama ada pelayanan pelanggan yang unggul. BCA sendiri fokus pada pelayanan pelanggan yang unggul, yang merupakan keunggulan Bank BCA dengan menyediakan solusi perbankan dengan cepat, efisien, dan ramah kepada pelanggan. Dan juga Bank BCA mempunyai jaringan cabang yang sangat luas dan ATM juga luas. Keberadaan cabang yang luas dapat menjadi keunggulan sendiri bagi Bank BCA, memudahkan akses pelanggan, dan memperkuat kehadiran BCA di berbagai daerah. Dan yang terakhir ada teknologi dan inovasi. BCA seringkali menonjol dalam mengadopsi teknologi canggih dalam layanan perbankannya, seperti aplikasi perbankan digital, layanan internet banking, dan inovasi teknologi terkini. Inovasi juga dilakukan BCA dengan menghadirkan produk dan layanan yang inovatif, dapat membantu BCA untuk memenuhi kebutuhan mereka yang berkembang dan membedakan diri mereka dari para kompetitornya. Boleh next? Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi revenue growth for BCA Tbk. Jadi pada materi kali ini, pada bagian ini, pada poin ini terbagi menjadi 6 tahun sebenarnya. Ada juga 2023. Cuman karena 2023 belum selesai, maka dari itu pada tahun 2023 kita hanya menghitung 3 kuartal karena ini dibagi menjadi 4 kuartal. Dan pada tahun 2018 oh iya, sebelumnya pada revenue growth ini, yang berwarna biru tua ini adalah revenue, yang berwarna biru muda ini adalah net income. Pada tahun 2018, Bank BCA menghasilkan revenue sebesar 74,51 triliun dan dengan net income 25,86 triliun.
Pada 2019, 84,97 triliun, dan net income-nya adalah 28,57 triliun. Pada tahun 2020, 84,41 triliun yang didapat oleh Bank BCA, dan net income yang didapat adalah 27,13 triliun. Pada tahun 2021, Bank BCA mendapatkan pendapatan 87,96 triliun dan mendapat net income 31,42 triliun. Pada tahun 2022, Bank BCA menghasilkan 95,73 triliun pendapatan dan juga net income 40,74 triliun. Dan di tahun 2023, Bank BCA terbagi menjadi 3 kuartal, karena di kuartal keempat belum ada datanya. Jadi di kuartal pertama, pada revenue itu Bank BCA menghasilkan 27,48 triliun. Lalu di kuartal kedua 27,67 triliun. Di kuartal ketiga revenue Bank BCA adalah 28,33 triliun. Yang hasilnya adalah 83,48 triliun. Dan net income Bank BCA pada kuartal pertama adalah 11,53 triliun. Di kuartal kedua ada 12,66 triliun, di kuartal ketiga ada 12,23 triliun, dan menghasilkan net income 38,42 triliun di tahun 2023. Boleh di next? Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya di sini kita ada strategi map dari BCA. Pada saat ini terdapat beberapa poin yang nantinya akan digunakan sebagai bahan perencanaan untuk menunjang kegiatan operasional yang ada di BCA. Yang pertama di sini kita ada financial perspective, ada profitability dan CASA atau current account, saving account. Di poin ini BCA perlu untuk meningkatkan kreditnya dan juga mengefisiensikan biaya untuk keperluan operasional di seluruh unitnya. Dan selanjutnya yang kedua ada customer perspective. Terdapat customer satisfaction. Tentunya di poin ini BCA perlu meningkatkan kemampuan pelayanannya agar para customernya itu merasa nyaman dan juga aman saat sedang melakukan transaksi. Dan yang ketiga di sini ada internal processes perspective. Ada perbaikan performa cabang dan juga uptime ATM. BCA perlu mengevaluasi keseluruhan performanya dari setiap cabang yang mereka punya agar nantinya kinerja BCA ini bisa terus baik ke depannya. Dan juga untuk uptime ATM, di sini BCA perlu untuk meminimalisir kesalahan pada masa aktif sistem ATM-nya agar pada saat customer melakukan transaksi mereka tidak terhambat. Yang keempat ada learning and growth perspective. Di sini kita ada learning culture dan learning coach. Di sini BCA perlu mengadakan pelatihan khusus kepada para karyawannya agar keahlian dan juga kompetensi mereka dalam bekerja di BCA ini bisa terus meningkat. Oke, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada balance scorecard. Yang pertama adalah financial perspective. Nah, di financial perspective ini ada dua strategic objective. Yang pertama adalah profitability, dengan measures-nya adalah nominal profit, dan yang kedua adalah CASA atau current account saving account, dengan measures-nya growth volume. Inisiatif yang dilakukan untuk kedua strategic objectives ini adalah yang pertama peningkatan kredit, yang kedua adalah efisiensi biaya dilakukan bersama-sama oleh semua bagian dan semua unit, dan yang terakhir adalah peningkatan dana terutama giro dan tabungan atau dana murah. Untuk profitability, target performance-nya adalah lebih dari sama dengan 110%. Dan actual performance-nya adalah 119,88%. Sedangkan untuk CASA, target performance-nya adalah lebih dari sama dengan 100%. Dan actual performance-nya adalah 349,68%. Next. Untuk perspektif yang kedua adalah customer perspective. Strategic objective-nya adalah customer satisfaction, dan measures yang diambil ada 3. Yang pertama adalah solution index individu dan organisasi, branch service quality, dan juga customer engagement.
Initiatives yang dilakukan adalah penawaran solusi produk BCA kepada nasabah baik individu maupun organisasi sesuai dengan keperluan nasabah yang bersangkutan. Yang kedua adalah Satpam atau security melakukan penyambutan. Yang ketiga, teller melayani transaksi dengan cepat dan teliti. Kemudian CSO memberikan penjelasan dan perhatian yang diperlukan nasabah. Kemudian membuat nasabah merasa nyaman bertransaksi di banking hall. Lalu melakukan call kepada nasabah secara rutin dan mengadakan gathering dan mengundang nasabah untuk mengikuti acara gathering tersebut. Target performance untuk measure solution index individu dan organisasi adalah growth sebesar 0,3 dan actual performance-nya adalah 0,4. Kemudian untuk brand service quality, target performance-nya adalah hasil survei lebih dari sama dengan 4,7 dan actual performance-nya adalah 4,72. Untuk measures customer engagement, target performance-nya adalah hasil survei lebih dari sama dengan 4,6 dan actual performance-nya adalah 4,68. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, teman-teman, sekarang kita beralih ke perspektif internal bisnis proses, di mana ini merupakan perspektif internal dari perusahaan BCA itu sendiri, di mana mengacu pada bagaimana perusahaan BCA ini memberikan value proposition kepada customer-nya agar kedepannya para penerima manfaat menjadi lebih baik lagi. Oke, di sini dalam internal bisnis proses dibagi menjadi dua strategi yang tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya Ivan, di mana di sini ada perbaikan performa cabang dan juga ada uptime ATM. Untuk ukuran dari perbaikan performa cabang sendiri adalah berpatokan pada laporan hasil audit, teman-teman. Lalu inisiatifnya yaitu teliti, rapi, dan jujur terhadap audit dan pemeriksaan yang dilakukan pada perusahaan BCA itu sendiri, teman-teman. Selanjutnya itu ada target performance dari perbaikan performa cabang, teman-teman, di mana nilai LHA atau laporan hasil audit lebih dari sama dengan 80 dengan maksimal 10 temuan, teman-teman. Pada suatu cabang ditemukan aktual performance-nya yaitu dengan nilai LHA 96 dengan 1 temuan, teman-teman. Untuk strategi objektif selanjutnya yaitu uptime ATM, di mana ukurannya adalah seberapa lama downtime dari ATM itu terjadi, teman-teman. Lalu inisiatifnya yaitu memastikan ATM selalu aktif sesuai jam operasinya. Selanjutnya adalah target performance. Di sini ada uptime lebih dari sama dengan 98% dari jam operasional ATM. Jadi di uptime ATM ini berpatokan pada jam operasional dari ATM itu sendiri. Oke, selanjutnya itu ada aktual performance pada suatu cabangnya yaitu 99,31% jam operasional ATM. Boleh di next. Oke, selanjutnya itu ada perspektif learn and grow, di mana diketahui di sini bagaimana perusahaan dapat belajar dan juga bertumbuh ke depannya agar lebih baik lagi. Untuk tujuan strategisnya yaitu dibagi dua, teman-teman, sebenarnya ada learning culture dan juga formal coaching. Di mana untuk learning culture sendiri ukurannya itu adalah pelatihan untuk karyawan dan juga pembelajaran yang diberikan oleh pejabat, teman-teman. Untuk inisiatifnya yaitu perusahaan menyediakan waktu training dan web-based training. Selanjutnya untuk pembelajaran yang diberikan pejabat yaitu pejabat eselon tertentu wajib memberikan pelajaran kepada karyawan lain. Untuk target performance-nya itu sendiri yaitu lebih dari sama dengan 80%, karyawan minimal 2 hari training, teman-teman. Selanjutnya itu ada lebih dari sama dengan 40%, pejabat berkontribusi minimal 10 jam per tahun untuk memberikan pembelajaran kepada karyawan lain.
Selanjutnya ini ada actual performance yang ditemukan pada suatu cabang, yaitu 100% karyawan mengikuti training, lalu 29,17% pejabat memberikan pembelajaran kepada karyawannya. Boleh di next? Oke, seperti tadi yang dibilang, untuk tujuan strategisnya itu yang kedua adalah formal coaching ya, di mana ukurannya yaitu atau measures-nya yaitu jumlah partisipan dari coaching itu sendiri, teman-teman. Untuk inisiatifnya yaitu 3 aspek poin penting seperti finance, kompetensi, dan juga pengembangan diri dari karyawan tersampaikan. Untuk target performance-nya itu sendiri yaitu lebih dari 98% karyawan mengikuti program coaching itu sendiri, teman-teman. Selanjutnya itu adalah ada temuan dari aktual performance dari suatu cabang, yaitu sebesar 100% karyawan mengikuti program coaching. Oke, sekian presentasi dari kami, dari kelompok kami, kelompok 10 pada mata kuliah akuntansi manajemen tentang balance scorecard Bank BCA TBK. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A few moments later.